Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dima Fadia. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, program studi pendidikan matematika dengan NIM 19001105094. Di sini saya akan mereview mengenai LMS Psikologi, yang di sini sebagai tugas dalam matkul pembelajaran matematika daring yang diampu oleh Pak Subhana. Langsung saja kita masuk ke poin-poin penting dalam psikologi tersebut. Nah, psikologi ialah sebuah layanan komunikasi sosial serta lingkungan belajar virtual bagi sekolah serta perguruan tinggi. Jadi psikologi ini dapat dipakai oleh siswa maupun mahasiswa dan juga guru maupun dosen selama itu masih termasuk ke dalam konteks pendidik atau pendidikan ya. Lalu selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan juga untuk LMS psikologi ini. Nah, kelebihannya ini yang pertama dapat diakses dengan mudah. Of course ya, selama kita memiliki gadget dan juga kuota internet, pasti kita dapat mengakses psikologi ini dengan mudah. Dan yang kedua itu terdapat berbagai jenis materi serta fitur yang dapat digunakan. Nah, di sini memang psikologi itu banyak fitur-fiturnya yang nanti yang akan kita lihat selanjutnya setelah ini. Lalu yang ketiga adalah pengajar dapat mengirim materi dalam fitur assignment. Nah, di sini pengajar dapat mengirim bahan ajar ke dalam psikologi maupun berbentuk video maupun berbentuk link ataupun PDF. Nah, itu bisa, dan juga pengajar juga bisa membuat tempat untuk mengumpulkan tugas para siswanya dan pastinya ada batas waktunya. Lalu yang terakhir dapat mengunduh dan mencetak daftar hadir serta tugas-tugas yang telah dikumpulkan di psikologi sehingga para pengajar juga memiliki backupan offline-nya terhadap daftar hadir atau maupun tugas-tugas para peserta didik. Nah, selain kelebihannya, ternyata psikologi juga sedikit mempunyai kekurangan, yaitu sinyal pastinya. Lancar atau tidaknya ketika mengakses psikologi tergantung sinyal yang kita miliki. Tentunya ya, karena kita sekarang di masa pandemi ini semua melibatkan sinyal dan juga kuota internet dan pastinya harus memiliki gadget. Jadi kita terpaku sekali dengan sinyal. Lalu boros dalam pemakaian kuota ya. Lalu yang ketiga, copy dan paste pekerjaan dengan mudah. Nah, yang keempat ini plagiarisme bisa terjadi karena copy paste pekerjaan itu mudah gitu di situ, karena diskusi antara siswa maupun dengan siswa lainnya itu dapat dilihat. Nah, yang terakhir dapat kerjasama antara siswa yang masuk kelas dan tidak. Nah, berikut setelah saya paparkan apa itu psikologi dan kelebihan kekurangannya, lalu saya akan memaparkan dan memperlihatkan bagaimana psikologi itu. Nah, langsung saja kita ke Google dan mencari psikologi. Lalu di sini saya sebagai peserta didik, saya akan login sebagai peserta didik dan melalui email. Di sini masukkan email dan juga password. Bagi yang belum mempunyai akun psikologi dapat mendaftarnya. Nah, seperti ini tampilan psikologi saya karena saya sudah lama, sekitar 1 tahun sampai 2 tahun telah menggunakan psikologi. Pastinya di sini sudah banyak kelas-kelas yang saya ikuti. Nah, di sini course ini adalah kelas-kelas. Nah, di sini ada General English, dan lainnya. Nah, ini kelas-kelas saya nih, bisa dilihat lebih lanjut di My Course karena
sudah banyak. Nah, jika kita ingin join ke kelasnya, di sini bisa diklik join a course. Nah, biasanya nanti pengajar itu memberikan kode kelasnya. Nanti kita tinggal masukkan saja kode kelasnya dan klik join. Seperti itu ya. Lalu selanjutnya kita coba masuk ke kelasnya. Bagaimana kita di dalam kelas tersebut. Nah, di sini ada perbedaan lambang. Nah, ini lambang seperti ini itu artinya tempat untuk diskusi. Tempat untuk diskusi. Kenapa ada deadline-nya juga? Karena biasanya diskusi itu sama saja dengan berapa jam mata pelajaran kita. Jadi tidak boleh sembarangan diskusi di luar jam mata pelajaran. Seperti itu. Nah, nanti di sini gurunya memberikan bahan ajar dan juga ada tanya jawab seperti ini ya, dan ini siswa yang lainnya dapat melihat. Nah, di sini kita balik ke material untuk melihat apa saja yang ada. Lalu setelah diskusi di sini ada tempat untuk pengumpulan tugas. Karena saya sudah mensubmitnya, di sini saya bisa resubmit. Nah, di sini memang psikologi tidak tahu ini sebagai kelebihan atau kekurangan, bisa submit dan resubmit itu. Nah, tinggal bagaimana dengan deadline-nya saja. Selama deadline-nya masih ada, mungkin sah-sah saja untuk meresubmit assignment. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini selanjutnya sama, di sini diskusi semua, diskusi dan juga tugas-tugas. Lalu kita ke update. Update itu biasanya dosennya mengepost apa? Misalnya mengepost bahan ajar ataupun yang lainnya. Karena ini sudah tidak lama dipakai, jadinya memang kosong. Nah, di sini ada grade juga di psikologi. Jadi kita langsung bisa tahu berapa nilai kita terhadap tugas yang kita kerjakan. Seperti itu. Di sini ada notifikasinya, pencet bell nih. Kita juga tahu siswa yang lainnya itu sedang melakukan apa. Seperti itu. Coba kita ke course yang lain. Kita ke kelas mana ya? Coba ini kalkulus. Nah, kalau mau membuat kelas tersendiri itu wajib login memakai akun guru. Jadi nanti saat mendaftar kita tinggal klik login students ataupun login teacher. Nah, seperti itu. Nah, yang seperti ini. Nah, di psikologi ini memang dapat mengirim atau memberikan bahan ajar berbentuk PPT, PDF, video, link, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga psikologi ini dapat membuat kuis langsung di psikologi dan langsung dikerjakan di psikologinya. Seperti itu, mungkin hanya itu ya untuk review psikologi ini, karena yang lainnya mungkin untuk student tidak terlalu penting. Dan juga yang sudah saya jelaskan itu adalah sebagian dari poin-poin penting yang harus diketahui oleh para penonton semua. Nah, seperti itu ya. Jadi pengalaman saya memakai psikologi itu memang enak gitu. Server down-nya itu hanya sekali 2 kali. Ya, tidak seperti LMS lain yang keseringan down servernya. Psikologi ini cukup stabil dan juga fitur-fiturnya banyak. Ya, dan meskipun boros dalam kuota, tapi memang kecepatannya itu dia tidak lemot. Dalam arti kalau saya pencet ini dia langsung gitu loh. Pencet ini dia langsung. Seperti itu, teman-teman. Semoga
review psikologi dari saya ini dapat bermanfaat. Mohon maaf bila, mmm, terdapat salah-salah kata dan kurang jelas dalam memaparkannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.